Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Sabtu 24 Juni 2023. Renungan kita ambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan ayat 80. Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kelahiran anak dalam keluarga selalu dinantikan oleh orang tua dan orang-orang yang dekat dengan sang bayi, ya, sang janin atau sang calon bayi yang akan lahir, ya. Tentu kelahiran yang diharapkan adalah kelahiran yang normal, wajar, dan anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Itu yang dinantikan. Namun juga catatannya, ada sebagian orang tua ya juga mau menerima anak-anak yang lahir tidak normal, yang difabel atau yang berkebutuhan khusus, ya. Itu menandakan bahwa bagaimana orang tua sungguh mencintai karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bahkan kalau kita melihat di beberapa keluarga, ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dirawat dengan baik, dicarikan pengobatan-pengobatan yang luar biasa bagi penyembuhan anak-anak mereka. Dan ini menandakan bahwa sekali lagi kelahiran selalu dinantikan dalam keluarga. Tentu sebelum kelahirannya biasanya anak dalam kandungan itu sudah ditafsirkan, ya, tentang kehidupan yang akan dijalani kelak oleh anak yang lahir tersebut, ya. Tentu tafsiran-tafsiran itu selalu bersifat positif, ya. Misalnya kalau anak itu agresif misalnya, maka ditafsirkan anak itu nanti akan menjadi seorang pemimpin yang andal, pemimpin yang tegas, pemimpin yang bijaksana, dan sebagainya. Tentu ada tafsiran-tafsiran positif yang lain yang diberikan kepada anak yang lahir. Demikian juga kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan pada hari ini. Yohanes sudah dinubuatkan akan menjadi nabi yang besar, ya, yang dimulai cara hidupnya yang asketis, ya, artinya hidup yang terarah pada Allah, yang memprioritaskan kepentingan Allah demi hadirnya kerajaan Allah. Itulah hidup Yohanes, ya. Hidup yang asketis, yang sudah memang dinubuatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan betul saja bahwa Yohanes itu memang berpenampilan berbeda dari kebanyakan orang, tetapi dia justru menjadi tanda kehadiran Allah, ya. Dengan cara hidupnya dia mau memberikan teladan, memberikan contoh kepada orang-orang di sekitarnya bagaimana sebaiknya atau seharusnya hidup sebagai pengikut-pengikut Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah cara hidup Yohanes Pembaptis, ya, dengan cara pengosongan diri dan juga tentu mendahulukan kepentingan Kristus, ya, atau kehadiran Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang akan hadir di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu, nanti setelah dewasa, Yohanes Pembaptis setelah berkarya juga kita tahu dia mempersiapkan kedatangan Kristus. Ya, ada orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, ya, ratakanlah jalan bagi Tuhan, dan sebagainya. Itu salah satu semangat spirit yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis dalam hidupnya. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis itu menjadi pribadi yang matang, pribadi yang sungguh hidup hanya berdasarkan Allah saja, tidak pada dirinya sendiri, sehingga dia mampu hadir di tengah-tengah dunia untuk mewartakan kedatangan Kristus. Kelahiran Yohanes Pembaptis juga menjadi penanda kelahiran kita sebagai anak-anak Allah yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, ya. Maka kita diajak memaknai hidup kita ini
agar seperti Yohanes Pembaptis, ya, pembuka jalan bagi kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita. Ya. Maka kalau kita mau mencontoh atau meneladan Yohanes Pembaptis dalam cara hidupnya, maka kita harus juga berani memulai hidup kita asketis, ya, pengosongan diri, dan kita memprioritaskan kepentingan Allah daripada kepentingan kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita lebih berfokus pada jalan-jalan keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Tuhan memberkati. Hati rasa